Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu setia, kembali mengaruniakan kesempatan yang indah bagi kita untuk bersekutu. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dan juga keluarga kita. Dan mari kita menyambut kasih Tuhan dengan ucapan syukur, hati yang gembira. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, yang selalu setia, mengasihi kami di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan pada malam hari ini, di mana kami boleh kembali menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kini kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati kami semua di dalam memahaminya, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan ini. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Pengkhotbah 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud,
raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan kembali menjadi bahagian daripada berkat Tuhan pada malam hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, yaitu kitab Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seorang misionaris tua yang pada masa mudanya mengembara ke berbagai negara di dunia ini untuk menemukan arti hidup. Akan tetapi, ia tidak memperoleh arti hidup yang dicarinya itu. Sebaliknya, ia justru ditemukan oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan menemukannya, misionaris ini mendapatkan arti hidup. Sekarang ia melayani Tuhan dan memahami bahwa sebenarnya arti kehidupan adalah jika kita berjalan di dalam kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo yang diyakini oleh banyak penafsir Alkitab sebagai penulis daripada kitab Pengkhotbah ini menyatakan bahwa semua kegiatan manusia dan gerakan alam di dunia ini adalah kesia-siaan. Karena peristiwa itu merupakan aktivitas berulang. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Aktivitas yang berulang yang membosankan. Bahkan isi hikmat dan ajaran pengetahuan dunia ini merupakan pengulangan dari ilmu yang pernah ada sebelumnya dan yang pada akhirnya juga akan dilupakan. Ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Menurut Raja Salomo, hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang mulia seperti hikmat dan pengetahuan di dunia ini, sekalipun itu tetap akan merupakan kesia-siaan dan tidak dapat membawa kita untuk memahami hidup. Ayat 8 sampai 18. Kita perlu mengerti adanya keterbatasan-keterbatasan di dalam hidup ini yang tidak mampu kita hindari. Seperti kematian, proses menjadi tua, dan sebagainya. Kita pun harus mengetahui apa yang dapat kita kerjakan untuk bisa dicapai di dalam kehidupan ini.
Mungkin ada yang beranggapan bahwa kesuksesan, kekayaan, kesehatan, paras cantik, tampan, kepintaran, dan ketenaran dapat memberi kita kebahagiaan dan kepuasan di dalam hidup. Namun, pandangan ini tidak selalu tepat, sebab semua hal tersebut mungkin memberikan kita kelimpahan materi dan status sosial di masyarakat, tetapi belum tentu menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan hidup yang benar. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera dan berkat yang membuahkan kebahagiaan serta arti hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera, kebahagiaan, arti hidup yang sesungguhnya akan selalu tersedia bagi siapa saja yang mau menerimanya di dalam diri Tuhan, di dalam kehidupan ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan menuntun kita untuk memahami makna arti hidup. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau tanah, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu pada malam hari ini. Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali menikmati persekutuan yang indah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun persekutuan ini Tuhan hanya berlangsung sebentar saja, namun di dalamnya begitu banyak makna yang boleh kami alami. Kesehatian kami untuk boleh menjadi bagian dari persekutuan ini, mengangkat puji-pujian, bahkan juga di dalam kami memahami akan firman Tuhan. Semua itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang bisa kami nikmati di dalam kehidupan kami hari ini. Setelah sepanjang hari lamanya kami boleh beraktivitas dan mengalami tuntunan dan kasih Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, berkatilah persekutuan yang tercipta pada malam hari ini.
biarlah sungguh membawa kesegaran dan semangat bagi kami semua untuk kembali menyongsong hari esok yang Tuhan masih perkenankan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, berkati firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah di dalamnya kami boleh semakin memahami bahwa dengan berjalan di dalam kehendak Tuhan, kami dapat memaknai hidup yang Tuhan masih karuniakan sampai pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi, siang hingga malam hari. Kami boleh beraktivitas ya Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam studi anak-anak, serta di dalam setiap aktivitas kehidupan bersama dengan masyarakat di mana kami berada. Ya Tuhan, berkatilah agar semua aktivitas itu boleh senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa terus untuk orang tua, saudara, anak, bahkan cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di Jemaat Warakas, yang berada di mana saja. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau melawat satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan juga yang dirawat di rumah. Tuhan menolong dan memberkati. Dan juga yang mengalami paparan pandemi, Tuhan menjamah dengan kuasa, sehingga semuanya boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan keluarga, Tuhan juga hadir di dalamnya, sehingga di dalam kesemua itu ya Tuhan, kami selalu percaya bahwa segala yang baik ada pada Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberkati, dan Tuhan akan menuntun untuk boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga berdoa untuk semua harapan-harapan, baik di dalam menanti pekerjaan, hadirnya teman hidup, anugerah anak, bahkan juga di dalam berbagai perjuangan studi. Kami serahkan semuanya kepadamu, Engkau memberkati, agar semuanya boleh mengalami tuntunan yang daripada Tuhan. Demikian juga di dalam pelayanan-pelayanan kami juga serahkan kepadamu Tuhan, biarlah semuanya juga boleh berjalan di dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, sebentar kami akan beristirahat. Tuhan boleh melindungi dan menyertai kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati sehati di dalam doa bersama pada malam hari ini. Selalu semangat, selalu setia. Sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Selamat malam dan shalom.